ada Portugis, ada Inggris kan itu ya, gitu, Spanyol. Akhirnya dia kembali ke Spanyol menyampaikan bahwa ada dunia baru yang subur, yang bagus untuk didiami dan segala macamnya. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang-orang Eropa, terutama orang-orang Inggris itu yang pindah dari Inggris pindah ke Amerika. Di sana dia bentuk koloni. Koloni itu ya kelompok-kelompok orang-orang Inggris yang ada di sana. Setelah dia itu bermigrasi ke sana, orang-orang Inggris banyak yang ke Amerika, kemudian orang-orang Inggris itu memerangi orang-orang India itu. Dalam catatan sejarah itu kalau nggak salah sekitar 50 juta penduduk India itu yang dibantai oleh orang-orang Inggris yang tinggal di Amerika. Lama-kelamaan karena kerajaan Inggris ini menganggap bahwa Amerika itu adalah wilayahnya, daerah jajahannya, maka dikenakanlah pajak, maka kemudian dikenakanlah aturan-aturan. Tapi orang koloni-koloni Inggris itu nggak mau diatur oleh Inggris yang banyak maunya itu, nggak mau. Akhirnya apa? Akhirnya bertempurlah kerajaan Inggris dengan koloni Inggris yang ada di Amerika. Jadi sebenarnya perang antara Inggris melawan Inggris gitu, ya. Tapi kemudian kerajaan Inggris itu kalah. Nah, setelah kalah, maka orang-orang Inggris yang ada di Amerika mendeklarasikan kemerdekaannya tahun 1792. Berdirilah yang namanya negara Amerika dengan presiden yang pertama kali bernama George Washington, yang nanti ada kota Washington di Amerika itu kan gitu. Nah, ceritanya itu begini. Jadi kalau bapak-bapak itu perhatikan, di Amerika itu dalam tanda kutip gak ada penduduk asli Amerika, itu gak ada, ganti semuanya. Karena suku Indian dan suku asli orang Amerika itu sudah dibantai habis. Terakhir itu ada namanya suku Apache, suku Indian Apache. Nah kalau di Indonesia Apache itu terkenal dengan rokok. Ya, gitu. Nah itu berasal dari sana kan itu ya. Itu suku Indian sekitar 50 juta orang yang dibantai habis gitu. Terakhir akhirnya di sanalah berdiri. Ya. Nah sekarang bagaimana saya cerita terkait dengan sejarah mata uang dolar ya. Jadi awalnya uang yang beredar di di Amerika, karena mereka adalah koloni-koloni Inggris atau sebagian dari Eropa itu, maka alat pertukaran perdagangan di Eropa saat itu yaitu uang logam atau koin Eropa. Jadi kalau ada bertanya, kenapa kok Eropa tak gitu? Ya karena Amerika itu migrasi orang-orang Eropa, orang-orang Inggris, Spanyol yang bermigrasi ke Amerika. Makanya mata uangnya di sana yang dipakai adalah mata uang Amerika. Nah, kata dolar itu berasal dari thaler, itu thaler. Makanya kalau dolar itu kan nyebutnya bukan dolar, itu lidahnya orang Jawa itu dolar kan gitu. Tapi nyebut kalau bahasa Inggris itu dollar. Jadi dollar dari kata thaler, itu thaler, dollar, thaler, nah itu mirip ya. Gitu. Tapi kalau dolar, thaler itu gak mirip, gitu loh. Karena lidah kita ini nyebutnya dolar kan gitu. Tahun 1519 dibuatlah koin Eropa itu seperti di gambar itu. Itu koinnya kayak begitu ya. Nah, disitulah banyak banyak orang menggunakan koin seperti itu. Berasal dari Johannes-Thaler yang disingkat menjadi thaler, kemudian lama-lama jadi dollar. Nah, sehingga banyak sekali adaptasi atau beberapa koin yang terbit, di antaranya adalah koin Inggris, peso Spanyol, dan juga koin-koin dari Eropa Tengah lainnya. Nah, karena Inggris itu nggak banyak mata uang koin, jadi kalau dulu koinnya pakai koin emas ya, koin emas atau koin
perak gitu. Gak zaman sekarang kan kertas tuh. Kalau dulu duit itu ya terbuat dari perak atau terbuat dari emas kan gitu. Ada yang pernah nonton film Bajak Laut nggak? Pirates of the Caribbean itu pernah dengar nggak? Jadi kalau kita buka sejarahnya Amerika itu ada peta di mana di bagian agak bawah negara Amerika, nanti di bawahnya itu ada Jamaika, sebelah kanannya itu ada pulau yang namanya Nassau. Nah, pulau Nassau itulah pulau yang didiami para perampok-perampok itu, perampok-perampok bajak laut itu ya. Jadi ketika Amerika itu mengirimkan hasil perkebunannya ke Eropa, untuk dikirimkan ke Eropa lewat laut dengan kapal-kapalnya itu dicegat oleh perampok yang ada di Nassau itu. Makanya muncullah cerita-cerita tentang bajak laut, perompak gitu. Nah, ceritanya itu begitu. Ya, jadi kirim duit yang ada emasnya, yang ada peraknya atau ada hasil buminya dirampok. Begitu pula yang dari Inggris mau ke Amerika dirampok juga gitu. Ya, ceritanya itu begitu ya. Nah, seperti ini juga poinnya ya. Itu seperti itu juga poinnya. Nah, mereka bahkan mencetak uang kertas. Akhirnya apa? Akhirnya koloni-koloni Inggris yang ada di Amerika itu mau nyetak uang kertas dan nggak setujulah kerajaan Inggris itu karena nggak setuju. Salah satu alasannya maka mereka bertempur. Ya. Bertempur tahun 1792 berdirilah Amerika dan kemudian muncullah mata uang yaitu dolar atau dollar, gitu ya. Dollar dari kata dollar. Muncullah uang dolar itu. Tahun 1797 ada kelangkaan emas dan perak. Sehingga apa? Sehingga Amerika pada saat itu tidak bisa mencetak banyak mata uang emas dan peraknya. Akhirnya apa? Tetap menggunakan peso Spanyol. Ya. Tahu peso ya? Mata uang. Kalau di sini namanya mata uang rupiah. Kalau di Spanyol itu peso. Filipina itu bekas jajahan Spanyol. Makanya mata uang Filipina itu peso. Mata uangnya Brasil itu peso juga karena negara jajahannya Spanyol. Tahun 1848 akhirnya ditemukanlah tambang emas di Amerika. Dari situlah akhirnya apa? Amerika banyak mencetak uang emas gitu. Dan peso Spanyol tadi itu dihentikan penggunaannya. Tahun 1848 ditemukanlah tambang emas di California, Amerika Serikat. Nah, kenapa kok dolar itu kuat? Karena dolar itu dijaga yang namanya the Fed atau Federal Reserve gitu. Gimana ceritanya? Tahun 1791 Amerika mendirikan bank untuk yang pertama kalinya gitu, tapi ini swasta. Tapi tahun 1811 banknya ditutup. Tahun 1816 muncul the Second Bank of the United States atau bank yang kedua. Bank sentral kedua di Amerika berdiri dan masa berdirinya itu 20 tahun. Kok ada masa berdirinya? Ya karena ini bank swasta. Jadi kalau di Amerika bank itu swasta Pak, bukan milik pemerintah. Kalau di sini BI itu miliknya pemerintah, Bank Indonesia itu miliknya pemerintah. Sing ngeluarin duit itu kan BI itu, Bank Indonesia. Sing ono gambare Soekarno, gambare Hatta, gambare Patimura, ono gambare Somana ya. Ya ada Pak Harto dulu yang 50.000. Itu dicetak dan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Di Amerika yang nyetak dolar itu swasta, namanya Federal Reserve, dan dia yang ngatur ekonomi dan keuangannya Amerika. Loh kok swasta? Dan ya karena itu miliknya taipan atau pengusaha-pengusaha besar yang ada di Amerika nanti seperti Rothschild, JP Morgan dan sebagainya gitu ya. Itu. Tahun 1907 itu terjadi krisis resesi di Amerika. Jadi jangan salah. Kenapa saya cerita Amerika?
Karena Amerika itulah negara pembawa ideologi kapitalisme. Jadi di dunia ini kan ada 3 ideologi. Yang pertama adalah kapitalisme, yang kedua adalah komunisme, yang ketiga adalah Islam. Komunisme itu pernah ada di Indonesia dan kemudian diusir dengan bantuan kapitalisme. Jadi tahun 1965 itu ada namanya PKI. PKI itu komunis, Pak. Komunis masuk ke Indonesia dan mereka berhasil diberantas itu karena bantuan dari Amerika. Karena Amerika itu apa? Kapitalis. Jadi Indonesia dikirimin senjata untuk ngusir PKI itu, Pak. Gitu. Jadi bukan menang dewe, enggak gitu ya. Dibantuin. Dengan konsesi apa? Dengan imbal balik apa? Dengan imbal balik bahwa Freeport yang ada di Papua itu nanti akan dikuasai oleh Amerika. Gitu. Jadi ada ceritanya, Pak. Ya, Indonesia dibantuin untuk membasmi pemberontakan G30 SPKI, tapi Amerika nanti dapat menguasai tambang emas di Papua. Nah, itu ceritanya, ya. Nah, tahun 1907 terjadi krisis. Krisis apa? Krisis karena banyak orang narik duitnya di bank, Pak. Di bank, makanya terjadi kepanikan. Apa itu kepanikan? Banyak orang narik duitnya di bank. Jadi kalau di Amerika itu ada namanya Wall Street. Street itu jalan. Bahasa Inggrisnya kan street itu jalan. Wall itu suatu daerah. Jadi jalan wall gitu lah ya. Namanya Wall Street. Di sana pusat perekonomiannya Amerika. Nah, pusat perekonomian Amerika itu apa? Saham, Pak, main saham. Pada tahun 1907 itu saham itu meledak, Pak. Semua orang itu pengen main saham karena sangat menguntungkan. Jadi kalau beli saham itu keuntungannya bisa 10, 15 bahkan sampai 20%. Jadi nek sampean utang bank, Pak, utang bank, bunganya misalkan kalau di sini kan setahun bunganya kan sekitar berapa itu? 6,5 atau 6,5% lah ya. Jadi utang bank bunganya 6,5%, duitnya dimasukkan ke saham, itu sih untung sekitar 10% sampai 8%. Sih untung, Pak. Banyak orang Amerika akhirnya apa? Hutang ning bank. Akhirnya apa? Karena zaman itu masih pakai uang logam, uang yang masih, kalau uang kertas masih distandarkan emas, wah itu ditarik kabeh. Untuk apa? Main saham. Termasuk promosi nabung-nabung itu duitnya ditarik kabeh, main saham. Terjadilah kepanikan. Kenapa kepanikan? Semua rakyat Amerika narik duitnya dari bank, main di saham. Akhirnya bank-banknya kewalahan, Pak. Walahan pentekan duit. Pentekan duit gak bisa bangun, gak punya modal dan segala macam. Terjadi panik, resesi, Pak. Seperti Indonesia tahun 1960 itu ada namanya devaluasi. Ya. Masih ingat sejarah tahun 1960-an di mana Indonesia mengalami devaluasi. Devaluasi itu sampai uangnya itu dipotong. Duitnya dipotong, pernah dengar kan? Wah, ini masuk anak muda nggak ngerti sejarah ini gitu. Tahun 98 ada krisis moneter 98. Ditarik semua, Pak. Krisis, akhirnya Pak, bank pada bangkrut. Bagaimana solusinya? Maka solusinya adalah ada beberapa taipan atau pengusaha yang sukses lah ya, seperti JP Morgan, Rockefeller. Kalau Anda tahu Rockefeller nanti Rothschild dan segala macamnya itu orang-orang Yahudi yang menguasai ekonominya Amerika, gitu ya. Itu mereka meminjamkan uangnya sendiri kepada bank untuk apa? Untuk melayani masyarakat. Gitu. Makanya kenapa bank di Amerika itu swasta? Karena apa? Ya itu. Karena pengusaha sukses itu duitnya dipakai neng bank, itulah dipakai bantu bank agar tidak terjadi krisis di
Amerika. Maka saat itulah bank-bank tadi itu milik swasta kabeh, Pak. Milik pengusaha-pengusaha sugih. Ya. Dan anehnya apa? Anehnya mereka lah yang mencetak duit sendiri. Sama jadi pengusaha dikasih wewenang nyetak duit itu seneng nggak? Seneng, Pak. Jadi pengusaha dikasih wewenang isok nyetak duit itu seneng banget ya. Butuh duit piro tinggal nyetak. Jadi nggak ada ceritanya kere, nggak ada. Aku butuh duit dikit tuku omah, takon gitu. Misalkan takon coba iki, Pak Hadi, piro regane omah sing paling apa tanah sing paling ombol yang rene nanungku piro regane? 1 miliar kan. Oke. Ngeprint duit cak pilar, bret kan gitu kan. Begitu di-print dikene Pak Hadi. Lah Hadi. Gitu. Oke, matur suwun. Ruginya saya apa nih? Rugi Pak, rugi tinta, rugi kertas begitu. Ya, akhirnya sampai tahun 1913 dibentuklah bank sentral yang namanya Federal Reserve Bank, gitu, atau bank sentralnya Amerika, milik swasta, Pak. Ya, dan itu disahkan oleh Presiden Woodrow Wilson tahun 1913. Dan setahun 1914 atau 1 tahun setelah berdirinya bank, mereka mencetak uang kertas dolar seperti yang sekarang itu. Ya. Kemudian terjadi Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama. Sekarang tanya, ya, Perang Dunia Pertama itu antara siapa sama siapa? Perang Dunia Pertama. Ngerti Perang Dunia Pertama enggak? Aduh. Ngerti nih anu kan, nanem pare jagung, panen, itu panen digoreng dirosa digodok dipangan. Perang Dunia Pertama itu terjadi di Eropa, di mana Jerman berfungsi dengan Daulah Turki Utsmani. Dulu Turki Utsmani itu satu negara besar di Eropa yang sangat ditakuti. Ya, di Turki, join sama Jerman, perang dikeroyok sama negara-negara Eropa. Kira-kira Jerman sama Daulah Turki ini menang atau kalah, Pak? Kalah, Pak. Perang Dunia I itu kalah. Oleh karena itu tahun 1924 itu Daulah Khilafah dibubarkan. Negara Islam itu dibubarkan. Padahal negara Islam itu ada sejak zaman Rasulullah SAW yang mendirikan negara di Madinah, sampai kemudian berlanjut sampai tahun 1924. Itu sekitar 1300 tahun berkuasa dan menjadi negara terbesar di dunia sepanjang sejarah. Negaranya kita, Pak, negara Islam ada di Turki. Kalah perang di Perang Dunia Pertama, akhirnya negaranya dibubarkan, wilayahnya dipecah-pecah, dibagi-bagi ke orang-orang Eropa. Tempur, Pak, orang Eropa, Inggris, Prancis, tempur itu sama Jerman sama Daulah, keroyok sama orang-orang Eropa itu, Pak. Pada saat orang Eropa itu perang, di mana perang itu membutuhkan uang untuk apa? Untuk senjata, untuk makanan, untuk pengerahan pasukan. Ya. Amerika, Pak. Jadi negara Eropa perang, Amerika itu getol-getolnya nyetak duit, Pak. Ngeprint duit terus, diprint. Ngono, Pak. Kenapa? Karena medan tempurnya ada di Eropa. Meskipun Eropa itu menang, tapi negaranya itu hancur, Pak, akibat Perang Dunia Pertama. Wes lah ngetok ke senjata wakek, duit entek, butuh senjata ben menang, minta bantuan Amerika. Dikirimlah, karena Amerika gak ikut perang di Perang Dunia Pertama di Eropa, negaranya kan gak hancur, Pak. Betul? Gak ada pasukan yang dikerahkan.
justru dodolan senjata dan membantu pasukan. Eropa sebagai konsekuensinya beli senjatanya ke Amerika. Pakai apa? Pakai emas. Apa akibatnya? Akibatnya cadangan emas Eropa disedot oleh Amerika. Disedot oleh Amerika. Kemudian Eropa mau bangun setelah hancur Perang Dunia Pertama, mau bangun negarane rada duit. Amerika yang nyetak duit tadi itu dikasihlah ke Eropa. Nek gak duit lu tak wene duit nggo bangun. Nggih ya kae. Enak tenan kan? Amerika ya kok gak enak. Negara liya perang, dhek nyetak duit, begitu mereka itu hancur lebur, butuh duit untuk bangun, Amerika datang, kelo duitnya. Emas disedot oleh Amerika. Jadi pada saat itu banyaklah negara-negara di Eropa gak punya emas. Padahal apa? Padahal kalau mau nyetak duit itu harus ada emasnya. Tahu nggak apa konsekuensinya? Karena Eropa itu emasnya itu diserahkan ke Amerika sebagai ganti membeli persenjataan tadi, maka emasnya Eropa entek, Amerika emasnya wake. Karena wake, maka Amerika boleh nyetak banyak duit. Eropa kentekan emas gak bisa nyetak duit, maka sing sugih Amerika, nah gitu kan. Makanya kadang-kadang sampai itu ngono. Apa tuh ngono? Zaman wong iso dikon gelut ae ngono ya. Gitu. Wis gak apa-apa lawanane, wis lawanan kan gitu. Ini investornya guyu-guyu ae. Nek kalah utang duit ning aku, kan gitu. Diutangi duit nih, ra iso bayar, ya tak sita barangmu. Enak kan? Gitu. Makanya kita ini dikadalin, Mbak. Ya, dikadalin. Menurut saya sih bukan hanya sekedar dikadalin, sampai komodo barang. Karena saking gede nih ya. Akhirnya apa? Sampailah terjadi perang dunia kedua. Sekali lagi Eropa kehabisan duit, nggak punya duit ya. Dan pada saat itulah perekonomian Amerika itu naik, muncul yang namanya perjanjian Bretton Woods. Apa itu isi perjanjian Bretton Woods? Amerika emasnya akeh gitu. Orang Eropa kentekan emas. Akhirnya apa? Mereka berundingan. Karena pada saat itu dolar itu kuat karena di-backup oleh emas, sedangkan yang lain Inggris itu sudah nggak bisa di-backup oleh emas karena masih entek, pindah ke Amerika. Dan saat itulah diketok palu, glek. Mulai tahun ini seluruh perdagangan di dunia menggunakan mata uang dolar. Kenapa kok pakai dolar? Karena dolar kuat. Kenapa kok dolar kuat? Karena cadangan emasnya banyak. Orang Eropa nggak bisa ngelawan. Kenapa nggak bisa ngelawan? Emasnya ra duwe ra ono. Akhirnya setuju, sepakat. Nah, saat sepakat itulah kemudian Amerika itu mencetak banyak dolar. Kesepakatannya Bretton Woods itu ya. Tahun berapa? 1944. Jadi saat perjanjian ini dibentuk, Amerika memegang 3/4 cadangan emas dunia. Sak dunia ini mah ono emas. 3/4 dari semua emas di dunia itu dimiliki oleh Amerika. 1/4-nya dibagi seluruh negara. Ayo, menang di kira-kira. Gitu. Nek ibaratnya ini, kalau neng nanom seluruh kekayaan itu ditotal misalkan jumlahnya sampai 100 miliar misalkan begitu. Nek aku pegang duit 75 miliar kira-kira berapa?
Terus jelas wong sugih sak rengenano. Gak ono sing iso ngalahke. Kenapa? Sampeyan 25 dibagi wong sak rengenano. Aku 75 miliar tak pegang ijen. Gak sugih ya. Itu karepmu dintok ngene ae. Tuku ngono. Begitulah Amerika. 3/4 cadangan emas dunia tahun 1944 itu dipegang oleh Amerika. Nah, di perjanjian Bretton Woods itulah juga nanti terbentuk yang namanya IMF sebagai lembaga pengendali ekonomi internasional yang dikuasai oleh Amerika. IMF, Bank Dunia, terbentuknya WTO, termasuk emas itu dipatok 1 ons emas $35 itu dipatok. Artinya begini, nek sampean pegang duit $35, datang ke bank nih, dik, bang, aku duit $35 ini, tolong tuker dengan 1 ons emas. Itu zaman dulu dikasih Pak emasnya. Sama mata uang rupiah dicetak itu kalau berstandar emas sama saya gini, emas itu piro misalkan 1 juta, 1 gram itu 1 juta, ya gitu ya. Sama tuh nang bank ini, bodoh 1 juta, rek dikei 1 gram emas. Harusnya itu begitu. Pertanyaannya, saya ini saya datang ke bank, terus nuker duitnya untuk emas Pak. Itu apa orang? Hah? Gak ento Pak. Nah itu Mas Wanto kayak gitu. Artinya nek gak ento apa Pak? Duit sampean itu gak ada standarnya Pak. Tidak di backup oleh emas. Duit Anda itu yus kertas itu tonyel. Itu ya. Nah ini ya. Jadi sekarang kalau kan terbentuk lembaga namanya IMF. IMF di bawah kendalinya Amerika. Sebelum ada IMF, emas itu kan pindah dari Amerika. Karek seperempatnya. Jelas ya? Dengan adanya IMF, maka aturan di IMF itu begini, kalau mau jadi anggota IMF, kalau mau ekonominya dibantu IMF, maka Anda harus setor 25% cadangan emas harus diserahkan ke IMF. Artinya apa? 25% dari seluruh cadangan emas di dunia masuk ke IMF, di mana IMF itu dikuasai oleh Amerika. Artinya melebunin Amerika punya Pak. Di kita ini dikendali oleh Amerika. Ya. Dengan banyaknya duit itu Pak, Amerika itu dalam tanda kutip gendeng Pak. Gendeng itu piye? Nyetak emas akeh-akeh, apa nyetak dolar akeh-akeh Pak. Karena merasa negara yang paling punya banyak emas di seluruh dunia. Nah itu ya. Kemudian terjadilah krisis di Amerika. Apa itu krisis? Krisis yang kedua tahun 1960-an ya, itu terjadi krisis yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan itu begini Pak. Eropa kan dipinjemin duit sama Amerika. Lalu orang Eropa tuh mikir Pak, aku diutangi Amerika duitnya wakil tenang. Pertanyaannya, nek aku diutangi duit akeh, apa bener cadangan emas Amerika itu sebanyak ini sampai dia banyak mencetak uang dan ngasih pinjem kita? Eropa nggak percaya kalau cadangannya emas Amerika itu sebanyak itu, nggak percaya Pak. Akhirnya apa? Mereka minta dikirimkanlah uang, ya kayak Prancis itu 150 juta dolar dibawa ke Amerika, minta emasnya itu dikonversi
Jadi dia tuh bawa duit 150 juta dolar, dibawa ke Amerika, minta diganti emas. Amerikanya pusing, mau nggak mau akhirnya kesedot. Sekarang logikanya begini Pak, nek sampean duit emas senilai misalkan 10 juta, emas senilai 10 juta, terus sampean nyetak duit senilai 100 juta, artinya apa? Jumlah uang lebih banyak daripada emas. Lah saya tidak nyekel duit itu kemudian nagih, aku tukar emas, kira-kira masih cukup ora? Gak cukup. Itulah yang terjadi tahun 1960-an itu. Banyak negara-negara Eropa datang ke Amerika minta diganti uang dolarnya itu dengan emas. Akhirnya apa? Emas di Amerika kesedot. Karena kesedot, pusing. Akhirnya apa? Akhirnya Presiden Amerika yang bernama Richard Nixon itu tahun 1971 membuat pengumuman. Apa itu pengumuman? Mulai hari ini dolar sudah tidak disandarkan kepada emas lagi, dan siapapun yang minta uang dolarnya diganti emas tidak akan dilayani. Ngerti maksudnya orang? Akhirnya apa? Berapapun emasnya Amerika, mau sidik mau akeh, Amerika itu bebas nyetak duit. Nek nyetak duit, wah Pak, negara-negara sak dunia dituku kabeh Pak. Kayak mau tak sampaikan, Pak Hadi punya tanah 1 miliar, tak cetak Pak, tak tuku. Sehingga tanah itu milik saya nggak keluarin apa-apa selain tinta dan kertas. Tapi orang itu terpaksa mau menerima Pak, karena perjanjian tadi itu Bretton Woods tahun 1944 bahwa dolar menjadi mata uang perdagangan dunia. Tuku apa meneh? Minyak, ngeprint Pak, minyak sekian galon. Arep neng warung ngeprint sih, tuku pecel gitu. Wah gak rugi ini Pak, weteng waret, sugih, tanah lombok, mobilnya mewah, gak rugi babar blas. Kenapa gak rugi? Tinggal nyetak. Itulah Amerika. Kenapa kok Indonesia gak nyetak duit sing wakeh ngono Pak? Kok ge tuku jagung, ge tuku impor gula, ge tuku kapal, ge tuku senjata, nyetak aja duit sing akeh. Pertanyaannya begini, memang negara liya percaya karo rupiah Pak? Gak percaya Pak. Nek Amerika saya gak percaya, oh nuklir Pak, gler. Nek Indonesia, oh mercon Pak. Ya, gitu. Kalau Amerika kan gler, kan gitu ya. Indonesia kan dor, mercon. Omane dompes. Itu yang terjadi. Jadi kita kerja mati-matian ngumpul ke duit, Amerika duduk santai ngeprint duit. Pak. Enak Amerika apa enak Indonesia di mana Pak? Enak Amerika Pak, tinggal ngeprint ngono ae. Ketidakadilan. Sampai lahir ning Indonesia procok. Kemudian sampai lahir ning Amerika procok, otomatis sugih sing wong lahir ning Amerika. Kok otomatis? Kok iso otomatis ta? Lah sampean pegang uang kertas sak rupiah, mereka pegang uang sak dolar, gak sebanding Pak. Sampean harus nyekel 17.000 lembar, ku baru podo karo sak dolar sak lembar. Baru podo. Tak sangoni nak yo sak rupiah, kon tak sangoni sak dolar podo 17.000. Sampean sak dolar entuk apa sampean? Artinya apa? 17.000 kekayaan orang Amerika lebih tinggi daripada orang Indonesia.
Karena mata uang dolar sekarang 16.900 apa 400 berapa gitu. Sampai 16.600 berapa gitu. Capaian untuk mendapatkan rupiah, kerja banting tulang, masuk jam 7 pagi, pulang jam 4 sore, neng pabrik goreng-goreng bose, kan gitu. Males gak itu, kerja untuk CCTV, kan gitu ya. Gitu. Nek gak mlebu diomelin disetrak, telat gaji dipotong. Wes ngono ae intuke UMR. Nek pengen gak UMR, glondong lembur, Sabtu Minggu manjang dan segala macamnya. Sampeyan kudu kerja kaya ngono, Pak. Nek Amerika gak, Pak, tinggal ngeprint doang, red. Enak gak? Kayak gitu. Nek aku itu di Amerika penak banget kayak gitu. Kerja. Aku ning omah tinggal ngeprint ae. Tak tukoken mesin print otomatis, tak dekek kertas sing akeh nggo 10 rem mbok pira kan ngono kan. Tekek plek tak tinggal turu ngeprint terus mesine tak print sing mata uang sing paling dhuwur ke Pak 100.000. Sampeyan kerja saulan entuk 3 juta, aku ngeprint sedina Pak entuk 1 juta. Piye? Enak tenan iku jare sih. Wis dadi enak tenan. Turu tok ngeprint duit 100 juta, aku babak belur mau 3 juta tok. Nah itu kayak sampai itu goblok ya tadi gara-gara kuwi. Ya. Maka ketika terjadinya dolar Amerika yang tidak distandarkan emas dan mereka bebas nyetak uang berapa saja. Jadi gini Pak, kenapa kok Amerika itu nyetak dolarnya wakeh itu gak ada masalah. Nek Indonesia nyetak rupiah banyak Pak, kemudian digelontorkan ke masyarakatnya, maka nilai rupiah itu akan turun. Nilainya. Kenapa turun? Nek wong kuwi padha nyekel duit akeh. Misalkan gitu. Setiap jamaah di sini itu punya duit 1 juta kabeh punya duit. Duit akeh. Pertanyaannya itu juga pecel bener nggak regane 10.000 atau 6.000? Ya gak mungkin lah. Nek sampean duit 100 juta itu juga pecel gak mungkin didol 6.000 10.000. Ya bisa didol 50.000 kan gitu. Karena wong sugih kabeh, Pak. Lah wong kabeh duit 100 juta terus dodol pecel rego 6.000. Lah gi opo ngono lho. Masuk akal ya? Artinya apa? Artinya harga barangnya naik. Yang tadinya pecel itu 6.000 jadi 50.000 itu naik Pak. Sebenarnya harga pecel itu gak naik, tapi uangnya ya turun. Contohnya apa? Contohnya wedhus. Kemarin go sing Idul Adha. Zaman biyen wedhus rego 1 juta kuwi entuk zaman biyen. Bener ya? Saiki 3 juta. Betul? Sekarang mana takoni, pernah enggak wedhus gawe deklarasi? Menungso, saiki regaku 3 juta ya, 3 juta ya, bukan 1 juta meneh. Pernah deklarasi begitu? Enggak. Dari dulu wedhus yo sakmono kae wedhus itu. Tapi kenapa kok dulu kita harus beli dengan uang 1 juta, sekarang 3 juta? Kenapa? Padahal wedhus padha wedhus itu wedhus. Kenapa dulu 1 juta sekarang 3 juta? Kenapa? Wedhus enggak pernah menaikkan harganya. Lah itu duitnya sampai tuh nilainya medhok Pak, turun. Duit sampean tuh regane ku medhun. Karena regane medhun sehingga tuku wedhus saiki dadi mahal. Ngono lho ceritanya. Paham ya? Nah. Itu namanya inflasi. Jadi apa itu inflasi? Penurunan nilai mata uang terhadap barang dan jasa. Contoh, ini contoh. Sampeyan kerja iki, gajine anggaplah 5 juta tiap bulan. Sing durung 5 juta tak dongane 5 juta.
Sing wis 5 juta tak dongake 10 juta. Amin. Sing wis 10 juta tak dongake dadi 50 juta. Amin. Iya. Sekarang pertanyaannya gini, apa sing rugine ndongake wong ku apa rugine? Ora ono rugine kan ngono. Nek duit 50 jutane teko aku rugi kan ngono. Lah aku kan ndongake tok. Kan gitu. Tapi begitulah Gusti Allah itu. Apa itu? Karena doa kita dikabulkan oleh Gusti Allah. Lha apa to? Akhirnya dadi keturutan. Kira-kira do ngono lho. Ngomong kok jeplak-plak ngono ae lho. Gitu. Makanya sampean niku sing sering ndongake dulure, ndongake bolo-bolone. Kenapa? Ya gak ono rugine ngono lho. Ya Allah, misalkan yang Pak Mulis dituku mulai cilik-cilik terus Pak tak ndongake sampean lu mau kaji balik-balik. Apa? Pak Mulis seneng banget ini ya. Wis kang sampean nek kang sampean. Ya apa ya? Ya apa gak rezeki Gusti Allah akan ngono kae. Padahal ngomong gak ono regane. Itu gara-gara ngono tok wis langsung entuk apa jenenge? Molen gratis. Yang ngono kae dilem ngene kae dilem. Wis sugih-sugih sampe lemi kabeh ngono kae. Apa ngerti diciprati dhuwit dan gitu ya. Wong gratis ya lho ya. Tak dongake Pak sampean gitu ya. Entuk jodoh sing ayu. Ojo Pak. Gak enak bojo sing ayu gak enak. Gak tenang uripe sampean. Kenapa gak tenang? Bojone ayu sing lanang elek gak tenang, Pak. Mesti curigaan ya balane ngono lho. Bojone metu sithik nanti kok. Curiga kenapa? Takut digondol wong. Lah kok digondol wong? Karena rupane sampean elek, Pak. Makanya gak usah dowo sing aneh-aneh juga ngono ya. Itu kecuali jam wadah bojone ayu gak apa-apa. Gak mungkin kecekel wong. Kenapa? Sing arep nyekel welek-welek kabeh gak mungkin arep. Ya, maka era inflasi telah dimulai ya, inflasi itu. Jadi kalau jenengan tahu nilai dolar itu turun atau kehilangan nilainya sampai 95% selama 100 tahun. Kehilangan nilainya 95% Pak dolar. Gara-gara nggak standar emas dan segala macamnya. Dulu dolar masih standar emas 1 ons itu 35 dolar. Sekarang Pak, kalau sampean ngerti, oke. Tahun 1920 1 ons 20 dolar. Tahun 1933 1 ons 35 dolar. Tahun 1944 sama. 1971 enggak dijamin lagi sama emas. Maka tahun 73 1 ons emas 40 dolar. Naik atau turun harga emasnya? Sebenarnya enggak naik, tapi harga dolarnya yang turun. Sampai tahun 2012 Pak, 1 ons emas nilainya sama dengan 1.700 dolar. Turun berapa kali lipat Pak? Hampir 50 kali lipat lebih. Zaman dulu nek dapatkan 1 ons emas cukup 35 dolar. Kalau sekarang 1 ons emas harus 1.700 dolar. Padahal emas gak pernah woro-woro. Negaku saiki naik, gak koyo biyen ya. Nek Mas Wahyu dodolan soto ngomongnya ngono. Biyen regane 15.000, saiki barang-barang padha nundak. Makanya saiki dadi 20.000 misalkan. Gitu. Tapi nek sampean ndongakne Mas Wahyu iso gratis kae. Tak dongake keluarga sampean sehat, selamat, panjang umur, rezekine berlimpah. Begitu. Dadi wong sing ganteng, sing saleh. Wis Pak, wis gratis iku sampean gak apa-apa. Serius itu ya. Makanya sing enteng nek ndongake wong ku enteng.
Contohnya apa? Sampeyan teko ning kiai, sedekah nang kiai gara-gara apa, Pak? Dongane lho ya coba, Pak. Jadi donga iku bondo apa, Pak? Nek Amerika nyetak dolar butuh kertas, butuh tinta, Pak. Nek Pak Yai gak butuh idu tok ae. Keren, lebih keren kiai daripada wong Amerika ya. Bondone ora idu tok ora. Pinten Pak Kiai sak ikhlase. Kurang iki nah. Jarine sak ikhlase dicekel kurang piye ceritane gitu. Sampai yo aneh-aneh juga kan begitu. Pak Kiai aku pengen apa jenenge pengen dagangane laris. Ya kene tak dongake. Guyu Pak. Guyu kenapa? Sekarang dukun disebut kiai masalahnya kan gitu. Saya pernah Pak datang ketemu sama orang. Yo, mohon maaf lah itu kayak Gus lah, kiai lah. Waktu ketemu sama dia baru-barusan aja ya. Tapi enggak di sini ya, di luar sini. Aku sakit gigi Pak tadi. Sini Mas Haris. Kenapa Pak? Tak ijazahi. Ijazahi ya. Engko tak ijazahi, tak wenene donga, sampean dongake sampean sebut ya, tapi tak ijazahi gitu loh. Gak apa-apa tak ijazahi. Wis ning omah sampean kerjake dhewe, engko tak ijazahi sampean sebut donga iki, bar ngono jukuk bawang putih di koyo dicokot ning untune, tahan selama 30 menit, insyaallah sembuh total. Nek wong liya karo aku bayar, kamu sampean gratis. Terus terang Pak, aku ning ati guyu nyekaklak. Kenapa kok guyu nyekaklak Pak? Sebelum aku ketemu wonge, aku buka Google. Disebutkan obat peredam sakit gigi adalah bawang putih. Nah terus piye nih kalau ceritanya? Sampai ngomong ijazah kan, sampai ngomong dongo kan, ngomong apa kan? Itu dalam hati, itu duduk abrakmu Pak. Kayak memang anak bawang putih kayak memang itu obat untuk meredakan sakit gigi. Mbok yo nek bodoni rakyat itu jok keterlaluan ngono lho. Ngomong nek wong liya njaluk dongo aku mbayar nek sampean gratis. Nek aku lho sampean ngomong sampean kekeki gratis lho kata gawe karo aku. Ya gara-gara ngono kae. Lah itu sampean tuh dibodoni ngono kae. Lah kok aneh sampean itu? Kenapa kok aneh? Pengen laris kok nang dukun. Nek dukun iso nglarisne dagangane sampean, wis dagang dhewe, Pak. Lapor. Lha sampean sik bodone sampean pengen sugih tukune apa moro nang dukun bayar duit. Ya ora sugih, yang sugih dukune. Kenapa? Entuk setoran duit. Lah sampeyan ngetoke duit yo kapan sugihne. Nek dukun iso gawe sampeyan sugih, Pak. Wis dukune wis sugih piye. Makane nek moro nang dukun sing sugih aja dukun sing melarat. Pak, yo apa carane sugih ya takon ngono kae. Nanti diajari. Oh ngene Mas, nek sampe dodolan, marketing kudu apik. Lah iku dukun sing bener. Ceritanya begitulah. Kalau itu sampai jelas ya. Nah, ini jadi Amerika itu utangnya akeh sebenarnya Pak. Kenapa kok utangnya akeh? Karena inflasi terjadi terus itu. Nilainya dolar turun, termasuk APBN-nya itu minus. Amerika itu Pak, iya, beban bunga hutang Amerika, beban bunga ya, ngerti bunga Pak? Riba, bunga riba itu loh ya. Mau nyebutin ya, bunga itu KPN loh sebenarnya kan. Menyentuh 1,3 miliar per hari. 1,3 miliar Pak. Kalau dikalikan 16.000 itu sekitar 20.000 miliar atau 20 triliun rupiah bungane tok per hari.
Utangnya Amerika, Pak. Utangnya Amerika. Pertanyaannya ini. Di dalam Islam itu disebutkan dalam sebuah hadis. Riba 1 dirham riba dosanya sama dengan menzinai ibu kandungnya sendiri. 1 dirham. Ngerti 1 dirham, Pak? 1 dirham sekitar 70.000. Itu kalau riba 70.000, nganane duit bungane 70.000, itu dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Lek saiki bungane 20 triliun, Pak. Berapa wanita yang sudah dizinai dia? Per hari. Coba. Iki nek sak donya iki isine wong wedok kabeh, gak cukup, Pak. Amerika itu negara besar tapi utangnya akeh. Kok iso tak utangnya akeh? Antara pendapatan dan pengeluaran itu lebih besar pengeluaran. Coba Amerika itu punya pangkalan militer seluruh dunia itu pakai banget. Itu biaya, Pak. Besar anggarannya. Ya. Utangnya akeh, gede karena pendapatannya lebih kecil dari pengeluarannya. Utangnya kecil. Jadi kan begini. Kalau pendapatan per tahun Amerika itu senilai 4,9 miliar dolar, triliun dolar, pengeluarannya itu 6,3 triliun. Utangnya Indonesia rasio dengan pendapatannya itu sekitar 20%. Jadi hutangnya itu sekitar 20% dari total pendapatannya. Makanya pemerintah Indonesia itu sik gencar-gencar utang, nambah utang terus, Pak. Ngono lho ceritanya. Jadi utangnya itu 7.000 triliun. PDB-nya itu 19,7 triliun, triliun. Jadi gurung ono sepertigane, Pak. Yo sepertigane lah ya. Saiki arep utang terus, Pak. Kok iso ngono? Amerika itu sudah 129%. Indonesia itu baru 30%. Amerika 129%. Makanya nek Menteri Keuangan Indonesia, kita tuh masih aman, kita tuh masih sehat, utangnya masih kecil. Lihat itu Amerika. Yo iya ya. Sekarang pertanyaannya, misal aku ini orang yang paling disegani, ditakuti, diwrengenan. Utang pun melecek nanti. Pertanyaannya, sopo sing wani nagih? Sopo sing wani nagih? Nagih tak sikat ya orang. Nagih tak gibeng ya orang. Kira-kira nagih apa ora? Gak. Sampean, Pak, duduk preman, gak punya kekuasaan, otot gak punya, utangnya akeh. Gak sampai akeh, Pak, Siti ditempelin bakal belur sama ini kan. Artinya apa? Gak podo, negarane gak podo. Gak usah nyontoh Amerika, karena Amerika itu penguasa dunia, sedangkan kita bukan. Ngono lho. Sampe ditagih negara liya, gopo entek duite ditagih bayar utang. Amerika santai, Pak. Santai. Negara kuat kok. Apa nagih? Nagih tak? Nah, kok tak embar dulu? Tak kirimkan nuklir ya? Cukup. Nah siapa ya? Tak kirim pitik loh. Kenapa nih pitik? Jari deh, ya tak beli kan Pak. Terus aku kirim apa? Empuk kayak apa kan? Senjata aku mercon loh. Satek. Senjata bambu runcing, Pak. Gitu. Nek kono sniper, Pak. Aduh. Sampai kayak ngerancapi bambu geger ngono Pak. Kayak langsung kan gitu. Ya. Ini enggak usah dibahas lah ya. Nah, karena apa namanya? Karena Amerika itu kentek tidak di standar emas lagi dan terjadi krisis tahun 1970-an tadi itu. Termasuk apa?
ada namanya perang Yom Kippur. Perang Yom Kippur itu perang negara-negara Teluk Timur Tengah melawan Israel. Nah, melawan Israel. Sampai tahu sejarahnya berdirinya negara Israel? Pernah dengar namanya Hitler? Pernah dengar Hitler? Pemimpin Jerman Nazi, nama Hitler, pernah dengar? Sing kumisnya kalau ke kotak menggeni kalau cari capek gitu, sing ini, kayak gitu ya. Hitler itu dibiayai oleh Rothschild dari Amerika. Rothschild itu Yahudi, membiayai Hitler. Untuk apa? Untuk memerangi orang Yahudi. Lho kok iso? Yahudi ini arep gawe negara, gak berhasil. Kenapa? Karena orang Yahudi itu tersebar banyak di negara-negara yang lain. Akhirnya apa? Hitler itu mengancam orang Yahudi. Kita akan perangi Yahudi itu, kita bantai. Piro-piro misalnya, wong Jawa itu tersebar ning negara-negara liya, terus aku ngomong, saya akan memerangi orang Jawa, tak bantai sampai entek. Rodi. Itu yang terjadi. Yahudi itu takut Pak mau dibantai oleh Hitler. Karena takut, akhirnya apa? Mereka kembali ke Israel. Ketika orang Yahudi seluruh dunia itu kembali ke Israel, maka ngelompok lawan Israel itu. Begitu ngelompok, saklah mereka untuk bikin negara lagi. Jadi sebenarnya pembentukan negara Yahudi itu salah satu katalisatornya itu Hitler. Bagi kita mungkin Hitler ini pahlawan, iso merangi Yahudi itu bagi saya keren. Kenapa kok keren? Ya gara-gara dia itu ya Yahudi jadi ngelompok, nek Israel akhirnya punya negara itu gara-gara dia. Jadi dia itu bukan pahlawan. Justru dia itu menurut saya justru menginisiasi berdirinya negara Israel yang sekarang memerangi Palestina itu. Jadi perang itu antara Israel sama Timur Tengah. Begitu perang sama Arab Saudi, lihat Amerika pro Israel. Artinya akhirnya apa? Amerika diembargo, tidak akan dikirimi minyak lagi. Amerika nggak punya minyak, langsung puyeng. Begitu puyeng kepalanya, datanglah itu Henry Kissinger, Menteri Luar Negerinya Amerika, menemui Raja Faisal, Raja Saudi saat itu. Terjadilah perjanjian. Apa? Ngomong ini. Raja Faisal, kamu masih pengen tetap berkuasa gak di Arab Saudi? Ya pengen. Nek gak pengen apa, nek sampean pengen, sampean kudu nurut karo aku. Loh, nek aku gak nurut piye? Tak masukkan demokrasi ke Arab Saudi sehingga raja tidak lagi berkuasa, harus dipilih oleh rakyat. Wedi Pak. Raja Arab Saudi wedi. Karena takut, akhirnya wes, aku manut karo kowe. Nek kowe manut karo aku, syaratnya satu, semua transaksi minyak, Arab Saudi kan minyaknya paling akeh di dunia itu Pak. Semua kamu menjual minyak harus pakai dolar. Nek gak pakai dolar, entek apa? Sebagai gantinya, kamu butuh senjata, butuh backup keamanan, kami yang jamin. Oke. Akhirnya apa Pak? Akhirnya mau nggak mau Arab Saudi kalau jualan minyak harus pakai dolar. Nek tuku minyak kira-kira sak liter gitu Pak. Jutaan barel Pak kalau tuku minyak sak negara. Nek sak dunia. Gara-gara itu Arab Saudi langsung sugih dadak. Kenapa sugih dadak? Minyaknya dituku negara-negara seluruh dunia pakai dolar. Akhirnya dolarnya masuk ke Arab Saudi. Jadi Amerika nyetak duit disebarne ke banyak negara.
negarane mau tuku minyak ke Arab Saudi. Dolare mlebu ning Arab Saudi. Sugih. Terus diomongi, duit dolar sakmono akeh iso nyimpen ta. Iya ya. Tak tukake mobil, gak entek-entek. Tak tukune klub bola, gak entek-entek juga. Tak ge pesta, gak entek juga saking akeh duite. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Amerika? Ngene. Saya menerbitkan surat utang negara. Tukun. Ya, jadi Amerika itu membuat obligasi namanya. Surat utang bahwa Amerika punya utang. Iki surate. Nah, itu tukun. Siap dituku karo Arab Saudi. Jadi dolar yang tadinya ada di Arab Saudi diganti dengan surat utang dari Amerika yang dibeli Arab Saudi, dolarnya pindah ning Amerika meneh. Mulai meneh Pak dolare. Gara-gara surat utang. Nek surat utang kan gak akeh, Pak. Duit 100 juta sak gebok ngene, Pak. Cek 100 juta sak lembar tok. Sama yang terjadi, surat utang sekian juta US dollar. Akhirnya dolarnya pindah dari Arab Saudi ke Amerika. Sama Amerika disebar kayak mana yang dunia. Weh, pinter Amerika ya. Keren, jadi duitnya muter ngono kae. Padahal Amerika cuma ngeprint kok. Loh, kok iso nyebar ke seluruh dunia? Oh iya, Amerika. Indonesia, kamu punya tambang? Tambang apa? Emas. Oh, tak tuku. Piro? Oh, kan butuh piro? 1 juta. Oh, 1 juta US dollar. Ngeprint, tuku tambang Freeport ning Indonesia. Jebret. Karo Indonesia duit 100 juta dolar tadi itu dipakai untuk beli minyak Arab Saudi, pindah ning Arab Saudi. Arab Saudi tuku surat utang ke Amerika, dolarnya pindah dari Arab Saudi ke Amerika. Kalau Amerika tuku meneh, kayak ditambah apa meneh kowe? Batu bara, oh tak tuku, jebret. Pertanyaannya, nyetak mana nggak dia? Gak butuh nyetak lagi, bang duit dolarnya wis balik meneh kok. Dia tuku maneh. Tambang itu duit balik, tambang itu duit baliknya apa namanya aset dapat duitnya balik terus muter Pak. Ini pertanyaannya gak sugih itu orang bingung ceritanya ya. Itu dinamakan petrodolar, dolar yang digandengkan dengan minyak. Makanya petro itu minyak, dolar. Jadi dolar yang berbasis kepada minyak. Nek petrokimia, ya aku rumah sakit. Gitu. Ya, itu namanya petrodolar. Ya. Nah itu terjadi. Ini perjanjiannya terjadi pada 8 Juni 1974. 1974 perjanjiannya. Berlaku selama 50 tahun. Lah 50 tahun itu Pak sudah habis masanya tanggal 9 Juni kemarin. Tanggal 9 Juni kemarin Arab Saudi sudah tidak memperpanjang perjanjiannya lagi. Artinya apa? Sekarang Arab Saudi bebas menjual minyaknya dengan mata uang apapun. Dan terakhir itu jual beli minyak dengan Cina pakai yuan. Artinya apa? Artinya Amerika wis gak iso muterke dolare meneh, Pak. Dari minyak itu gak iso meneh. Nek gak iso, uang dolarnya itu akan turun lagi, Pak. Kenapa? Karena nggak dipakai. Menurut ceritanya, nggak dipakai lagi. Kalau turun terus, kira-kira ambrol nggak dolarnya, Pak? Ambrol, makanya di dolar meltdown, leleh. Kasus yang terakhir apa lagi? Kasus yang terakhir itu ada Rusia invasi ke Ukraina. Dengar ya, perang. Nah, perang itu
Rusia punya cadangan dolar di Amerika 300 miliar dolar. Sama Amerika dibekukan, nggak boleh diambil, nggak boleh dipakai. Ibaratnya itu begini, ibaratnya Mas Hanif ikut duit, raiso jogo duitnya kan gitu. Titipnya aku Mas Hanif, akhirnya dititipkan ke saya. Berapa banyak? 300 juta. Nah, dititipkan ke saya 300 juta. Gara-gara Mas Hanif ini membuli saya, Ustaz Haso gendut. Akhirnya tak omongi, wes Mas Hanif, mulai hari ini tabunganmu sing 300 juta ning aku ra iso dicukup. Ngeluh padahal cemot Rusia. Itu yang membuat negara-negara lain tidak mau pakai dolar lagi sebagai cadangan devisanya karena khawatir dibekukan oleh Amerika. Artinya apa? Dolar nggak dipakai lagi, minyak nggak dipakai, cadangan devisa nggak dipakai. Kira-kira dolarnya modal nggak? Modal. Nek dolarnya modal, Amerika modal nggak? Modal. Pertanyaan saya, kalau Amerika itu pengemban ideologi kapitalisme modal, pertanyaannya gantinya ke sopo? Islam. Ideologi Islam. Nah, sekarang tanya ini ideologi Islam ya, takoni. Mungkin nggak komunis itu akan tegak? Wes nggak mungkin wes. Komunis juga mungkin tegak. Karena negara pengembannya wes gak ono. Sopo saiki? Rusia, Cina itu sudah bukan komunis lagi, sudah kapitalis. Kalau komunis sudah nggak bisa bangkit, ideologi di dunia ada 3, komunis, kapitalis, Islam. Yang lagi berdiri itu kapitalis, komunis nggak bisa tegak lagi. Pertanyaannya, kalau kapitalis amblek, kira-kira penggantinya siapa, Pak? Islam. Saya tidak takoni. Mungkinkah Islam itu belum apa bisa tegak? Mungkin. Ini pertanyaannya itu bukan siap. Sampai ini loh punya enggak wawasan ideologi untuk bertempur dengan Amerika? Sampai harus paham belum ideologi Islam? Lah pertanyaannya ini, lu ada perang kalau Amerika ideologi kapitalis sama sendiri ideologi lu gak duwe iku ceritane bos. Arep ngelawan iku bos. Ngajine mau ngaji. Apa istilahnya? Wudu terus, ya wudu itu gak salah. Ya bener itu bener. Tapi wudu terus itu apik, Pak. Tapi gak iso ngelawan Amerika. Ngono lho ceritanya. Terus sampai saiki dikongkon ngaji ideologis tapi ra gelem. Terus arep Islam itu bangkit cetak, iku jaga sembung nek ojek. Ngerti ta? Gak nyambung, Jek. Iku jenenge jaga sembung bawa golok. Hah? Mohon maaf ya, Bapak. Gak nyambung goblok. Gitu. Gimana ceritanya umat Islam bisa bangkit ketika Islam itu tidak dipahami sebuah ideologi? Gitu. Bagaimana ini kita bisa berhadapan dengan Amerika ketika sakofah kita, pengetahuan kita, keislaman kita itu tidak bisa melawan Amerika? Pak, jumlah jamaah haji di Mekah itu tiap tahun bertambah. Pertanyaannya, Amerika wedi nggak? Gak wedi blas. Kenapa gak wedi blas? Itu gak membahayakan mereka, Pak. Gak membahayakan mereka. Kenapa kok gak membahayakan mereka? Lu kaji lu mari wukuf, Idul Adha boleh kok wis. Apa perlawanannya kepada Amerika? Gak ada. Boleh wis. Makanya Amerika gak wedi nek jamaah pakai gitu loh. Baru ngono terus guyu pengajian gak wedi blas ngono kae. Tapi nek ana pengajian sing ideologis meskipun 5 iku diwedeni Pak, makane dibubarne.
Ngono ceritane sampeyan iku ben ngerti. Lah sampeyan dibubarke wedi ya ngono ceritane. Akhirnya wedi ku piye? Gak kaji meneh. Lah kapan tak gawaene ngono ceritane, Bos? Piye iki ceritane ngomong ya ngono kan. Gak habis pikir kita ini. Senengane ngajine sing guyu-guyu. Lah guyu-guyu gak tegak-tegak lho ngono kae. Wong Islam dulu itu ya disebarkan melalui dakwah, melalui politik luar negeri dan segala macam. Lah sampe sik belajar wudu tok. Terus kapan dakwah ning luar negeri ngono lho ceritane. Kapan peradaban Islam itu akan muncul? Aku gak entuk tak karo bojoku ning ajene ngono. Astagfirullahaladzim. Karo bojone wedi pomone karo tentara Amerika sawene ku Pak. Lah aku wedi karo tanggoku dicap radikal. Astagfirullah tanggoku. Iku nek tanggo macam-macam ngono sampean kei molen wis meneng kae sak. Lah kok wedi ngono lho. Nek arep ditangkep Pak, yakinlah sing ditangkep dhewe iku duduk sampean. Aku. Pasti takoni sampean ngaji ning ndi? Tadari seru aku kena ngoten kok enggak. Lah apa sampean wedi? Seharusnya wedi ku aku. Lah pertanyaannya juga begitu. Nek aku harus ditangkap, sing ditangkap itu aku Pak. Kalau sing terkenal di Jakarta, itu tangkap sih. Pertanyaan itu ditangkap dorong. Lah sing wis terkenal sing sudah diketahui kangge nyomot tok ngene lho. Gak ditangkap kok mosok sampai ditangkap. Aduh cek GR sama ini. Gue dianggap penting sama aparat keamanan wajahmu le ini. Lah kok ngaji ngomong sama ini ping 10 gak efek karo kepolisian ora gak kelas. Sopo efeknya gak ono. Justru suara-suara mereka itu yang punya efek, betul gak? Betul. Ya, saya kan pertanyaan, siksa medeni itu apa? Ngono lho. Ngajine abot tak, ya bener apa lawan Amerika itu abot ngono lho. Lah sampe sing pengen sing ringan yo ngono kae. Wudu kan apa meneh kae. Ya wis pokoke sing ringan-ringan lah, selawatan ringan kae. Iku wong sak Indonesia selawatan, gitu selawatan itu belum tentu bisa mengarahkan Amerika, Bos. Ya selawatan itu apa wedine ya. Tapi kalau pemikiran ideologis di dalam kepalanya manusia, iku sing diwedeni. Ngono ceritane. Lah ngaji iku ngaji ideologis itu. Aku iki susah nangkep peta gitu. Ojo manis sampean aku dulu yo ngono kok. Lho emang ngajiku sedina rong dina langsung pinter. Lah. Yo nek mie ono sing instan wae. Nek ngaji yo gak ono sing instan. Ngono lho ceritane. Jelas ya? Jelas. Itu maksud saya. Itu butuh terus. Mosok ono ngaji karo bojone wedi, karo tanggane wedi, karo wong tuane wedi. Lah piye ceritane? Cok maneh ngono, kok ditekani men lu Amerika. Haji. Tidak Tuhan, tidak. Centeng, mau jadi centeng, mau Tuhan. Ya sekali jadi centeng wae gitu. Nggih. Wajahmu lele gitu. Mana ceritanya? Jadi kita ini sudah dalam track yang benar, jalan yang tepat. Ngaji sejarah ideologis, bahas tentang begini, bagaimana keruntuhannya Amerika. Ingat Pak, dulu Kristen itu bisa disebarkan itu gospel glory oleh penjajah, betul? Terus sekarang Islam itu bagaimana bisa didakwakan? Ya dengan dakwah dan jihad. Jadi Islam bisa tegak ketika Islam itu diperjuangkan. Lah diperjuangkan itu berarti Islam harus didakwahkan. Nek gak sing dakwah terus kapan Islam tegak? Ngono lho ceritanya. Kalau begitu siap kamu dakwah iki? Siap. Ya bagaimana mungkin sampeyan ngomong siap dakwah nek ora pernah ngaji? Iku ceritanya piye? Dakwah apa sampeyan niku? Lho preman ning kampung lho dakwah ae ku lho, gak cedeng aling-aling, gak wedi.
Karo aparat polisi gak wedi, karo desa gak wedi. Bos, ning kafe kono ya biasa. Gak wae, Bos. Ngajak-ngajak wong. Gak wedi tuh karo aparat itu gak wedi. Lah sama mau dakwahkan Islam, kebaikan. Ono aparat tuh. Meneng wedi. Astagfirullahaladzim. Hello. Saudara. Sibuk tak Allah Rabbi sibuk. Rojang tok ben minggu sibuk. Sik lah sak sibuk-sibuk sampean. Wong iku gak sibuk ku nek wis mati ya. Nek sing urip pasti sibuk. Jadi nek sampean alasan sibuk tadi iya kok sampean sing urip. Mosok aku ngene tak doakan sampean akeh waktu longgare. Iku jenenge tak dongake cepet mati. Karena hanya orang mati yang waktunya longgare orang wis gak ono kan sibuk terus. Makanya sampe tak dongake semoga waktunya akeh sing longgar iku padha karo tak dongake cepet mati ngono. Ngono diamini asli. Ngono lho nek dakwah iku gampang dibijuki wong ngono kae. Podo karo wong Amerika tuh, gampang dibijuki sama wong karo wong Amerika. Kenapa? Karena nggak pernah mengkaji, nggak pernah ngerti. Ngono lho ceritanya. Jadi begini, keimanan kita, kesolehan kita itu dihisab Allah secara personal, bukan secara jamaah, bukan. Jadi kalau jamaah kan enak banget. Sepenting salah satu ada di antara kita yang paling soleh, kabeh melu. Enak tenan yang ngono kae kan begitu. Misal, apa pengertiannya? Pemahaman itu begini. Misal ya. Bambang, misalkan ada Bambang namanya. Lapo kamu bengak ngaji? Goro-goro bojoku Gusti Allah. Kalau cerita. Yang kamu hisab itu kamu, nanti kaya bojomu tak hisab dhewe. Ngono lho timbang. Jadi hisab itu personal, bukan rombongan. Bah ketua ormas kah, bah presiden kah, bah bojo, bah lurah, bah anak, bah tonggo, bah sopo wae, enggak ada urusan. Artinya apa? Apa yang kita lakukan itu tanggung jawab pribadi. Karena itu tanggung jawab pribadi dihisab oleh Allah. Maka persiapan hisabmu itu di hadapan Allah secara pribadi. Ojo nyala-nyalake wong liya, udah wong gak ono karo bojomu. Lah kowe wis kalah karo bojomu. Iya wis kok kalah ya karo bojomu. Lah ngono ceritane. Kalah karo tanggomu. Iya ya. Ya repot urusane karo bojomu. Personal. Biarlah orang lain itu gak ngaji. Itu urusan dia di hadapan Allah. Yang penting urusan kita sendiri di hadapan Allah itu aman, ngono lho maksudnya. Biarkan orang lain tuh gak ngaji, kita tetap ngaji. Kenapa? Itu urusannya masing-masing. Ngono lho ceritanya. Makanya gak ada urusan. Yang penting keputusan ngaji apa enggak itu ada pada diri kita, ngono lho. Bukan kepada orang lain. Iki wis waya tempur, Pak. Iku wis ning ujung, di engkas itu episode terakhir ibarat sinetron. Itu tersanjung 9. Masih dengar nggak hadis Rasulullah SAW itu bahwa akan ada mulkan jabariyatan, mulkan atom dan segala masih dengar? Nah, itu semua kan harus terjadi. Baru kemudian apa kata Rasulullah? Summa takunu khilafatan alamin haji nubuwah, kemudian akan tegak khilafah di atas manhaj kenabian. Itu episode terakhir, Pak. Itu sudah mau terjadi, episode terakhir itu sudah mau terjadi. Ibarat sinetron. Iki wis episode terakhir. Lha kok sampai diajak ngaji kalau saya ra gelem iku piceritan. Iki wis episode terakhir tulisan dalam janji yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nek sampean dulu hidup di zaman Mesopotamia atau Babilonia kuno, gak apa-apa sik dawa urusane. Iki wis zaman akhir, Bos. Kapitalisme akan runtuh
dan tegak Islam. Makanya sama itu belajar ideologi kapitalisme itu kayak apa, ideologi komunisme itu kayak apa, ideologi Islam itu kayak apa, itu belajar. Aku gak ngerti belas mereka. Aku seneng ngaji fikih dan segala macam. Lo boleh ngaji fikih. Nanti di pertemuan lagi yo ngaji fikih, di pertemuan lagi ngaji opo bahasa Arab, juga ngaji yang ideologis ngono lho. Ojo ditinggal, Pak. Siap untuk ngaji? Ya. Dilanjutkan ngajinya siap? Ya. Sibuk tak dongake longgar. Aku wedi karo sapa, Pak. Aku meger-meger sehat kok ngene lho, gitu. Ya. Aku sing diwedeni ku opo? Wis sampe sing ngene tok lho, seni dan ning omahe gak ketok iki jan gitu. Lah itu ustaz-ustaz yang terkenal gua harus yang ngitan yang di Raiso, Pak. Contohnya apa? Ustaz Labib, Ismail Musanto. Terus karek nyeduk ngono tok ae. Betul enggak? Betul. Pertanyaan, wis dijeduk dulu. Lho sing karek nyeduk gak dijeduk pemane sing gak kenal karo sampean. Sopo sing arep nyeduk sampean? Gak usah kegeeran. Koyo sok-sok wong penting wae. Gitu. Nah, karena kita mengkaji ideologi Islam, ideologi kapitalis gitu, itu ada di kitabnya, kitab Nidung Islam bab yang ketiga itu ada itu. Ada Fikriyah itu ada. Bagi sebagian orang ngaji kitab itu kayak membosankan, ngantuk. Kenapa pikirannya nggak nyanda? Tapi kalau bagi saya itu dahsyat itu, Pak. Kenapa kok dahsyat? Karena itu pemahaman akidah yang dahsyat, yang luar biasa, yang mendasar, dan itu dipakai nanti di kitab-kitab lainnya sampai ujung. Jelas ya? Jangan meragukan, Mbak, kan gitu ya. Jangan meragukan. Insya Allah berbagai masalah apa yang ada di dunia ini, itu insya Allah ada solusinya, dan Islam itu solusinya. Nah, kalau ngaji insya Allah ketemu solusinya, kan gitu. Cuman kadang-kadang itu begini, ya. Sekarang tanya, kalau Allah mengatakan kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Allah berfirman seperti itu. Kemudian Rasulullah menyampaikan firman Allah itu kepada kita. Sekarang tak takoni, apakah firman itu yang salah? Loh, kenapa kok mengatakan salah? Jarine Gusti Allah kita ini umat terbaik, tapi kok kere kalau ngene ngono lho. Faktane, paham ya? Sekarang takoni, faktane kayak begitu, firman Allah kayak begitu. Pertanyaannya, apakah firman Allah yang salah? Atau Rasulullah yang berbohong menyampaikan firman itu kepada kita? Lusin, kalau begitu apa? Salah milih. Kita yang paham. Kita ini sing gak ngerti, sing gak paham, sehingga gak tahu kalau kita ini umat yang terbaik. Kenapa? Rasulullah jadi pemimpin yang terbaik itu karena memegang Islam. Benar? Jadi pemimpin hebat, berkuasa dari sampai 1300 tahun itu karena memegang Islam. Umar bin Khattab itu ditakuti jin itu karena Islam yang dipegang. Abdurrahman bin Auf soge seambra-ambra itu karena megang Islam. Nah sampean ngaji ilmunya gak diterapno, terus pingin jadi kuntum khairu ummah. Ceritane ning ndi? Ngaji. Begitu ngaji diterangke gurune mantuk-mantuk. Yes, bener iki bener. Begitu ning omah, koyoke gak ngono mau. Lah iku perkarane sampeyan iki. Jadi yang di ngajeni itu tidak diyakini dan tidak diamalkan. Akhirnya apa? Ya seperti kita nih, maga. Tahu maga? Tahu. Nek poh apa jenenge? Mana lagi maga ku enak, Bos. Tapi nek singkong direbus maga ora enak. Beras dimasak maga.
ya ora enak kan gitu. Ayam digoreng magak sik blenyek ning jerone gua. Padha karo sampean ngaji gak mateng magak gua karo bojone. Ngaji tambah suwe tambah gak bener, tambah koyo ngene. Sing gak bener itu bukan ilmu ngajine. Ya wonge kae sing gak bener ngono. Paham ya? Paham. Makanya nek ngaji itu ya diterapkan. Lu kadang-kadang kita ngaji itu karena kewajiban tok sing penting tak korong jam longgo nggo turu nggo glondok nggo piye gak peduli kan karo ngono meneh mulai minggu ngarep ngono maneh sampai terjadi berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, seumur hidup ngono tok terus ditakoni wong, sampeyan ngaji apa? Astagfirullahaladzim, ngelus dodo. Lho kok iso sampean kok gak ngerti kaya ngono? Lho cuma ning ngono, aku takon guruku juga guruku gak ngerti juga. Karena kok gurune sing ngono juga masalahnya. Parah kabeh ngene ceritane kan gitu. Maksud saya apa? Maksud saya itu begini. Jangan puas hanya di tempat ngaji itu. Beli bukunya, baca bukunya. Kalau gak bisa beli, cari di internet, baca. Lu sampe males moco, gak gelem tuku buku. Buku regane 100.000, 50.000 gak gelem tuku. Tapi nek ngopi nek 50.000, 100.000 itu ikhlas banget. Piye ceritane lho ngono kae. Gitu. Apa manis sing rokokan kae? Kok wong tuku buku ra gelem tak rokokan seminggu entek 5 bungkus. Lah 5 bungkus gak 150.000 dhewe ya. Lho oleh rokokan, tapi yo tuku kitab, yo ngaji ngono lho. Ojo tuku kitab gak dituku sebal sepul sedas sedut. Kok ketemu jendul iki. Ngono lho ceritane ya. Jadi malam ini perenungan. Perenungan apa? Bahwa kapitalisme itu akan ambruk dan Islam itu akan segera tegak. Itu bisa dibuktikan baik dari sisi bisyarah Rasulullah SAW, baik dari Al-Quran, baik dari sisi ilmu ilmiahnya maupun fakta hari ini. Kenapa? Contoh, Amerika dulu itulah adigang-adigong, betul nggak? Keren sak keren, kuat sak kuat. Saiki ono Rusia, guys apa Pak Amerika itu? Itu menunjukkan apa? Kekuatannya sudah lemah, sudah menurun. Sing wani duduk Rusia tok Pak. Cina juga wani. Apa yang dilakukan Amerika? Kenapa? Perang dagang, kalah, utangnya akeh kok. Justru Cina itu gak duwe utang gede akeh. Jadi kalau dulu Amerika itu jadi negara adidaya, kekuasaannya sudah turun. Jadi masa zaman keemasannya itu sudah selesai. Grafiknya sudah menurun begini. Tinggal nunggu lonceng kematiannya. Jadi secara hadis, secara Al-Quran, secara fakta hari ini itu menunjukkan Amerika itu mau amblek, kapitalisme mau amblek. Mau ceritanya. Terus apalagi yang kita tunggu? Kita sebagai pejuang Islam mempersiapkan diri. Kita perdalam Islam, ngaji yang benar, sehingga suatu saat ketika kita berhadapan dengan yang namanya Amerika, kita itu sudah siap. Kita PGAK Pak, 11. Itu cuma tebelnya sampai inilah. Sing kitab sing ke-11 itu ono 3 jilid mana Pak. Tebelnya sampai ini. Tapi nek sampean utun terus, insya Allah ojo ngene yo ngaji ngene itu. Engko bar ngaji gitu kan wedi karo tanggane, wedi karo sapa kan gitu. Suwe gak kabar. Mlebu maneh jare muslife, dulang yo, dulang meneh, yo gak mari-mari ngono ceritane. Jadi terus pokoke terusan. Lagi gak seneng pokoke tetep teko ben apa ben kitabe munggah ngono. Munggah sampai
entek enak. Perkara nek wis entek, mbok cakapan enak. Sing penting harus entek ilmu iki. Tak nek kita pentek aku gak gelem ngaji meneh. Yo kita wis entek yo apa menarep kaji. Yo ngaji liyane gak apa-apa kan gitu. Lah kita durung entek. Terus pedhot repot urusane. Apa maneh pedhote waktu dirosa, lucu. Ora mlebu kitab wis pedhot. Lah piye ceritane? Siap untuk ngaji? Siap. Kembali ke kitab. Siap. Terus gak usah ada yang takuti. Tat aku gak iso maca Arabe. Gak usah Arabe terjemahan. Oleh tak? Oleh. Nah, sebisa mungkin diwaca, tetep diwaca. Plegak-pleguk diwaca. Ojo maneh ngono. Nek aku isi pengajian, misalkan ada salah satu anggota kajian saya sing maca kitab kok Arabe plegak-pleguk, tak tunggoni sampai mari sak paragraf tak tunggoni. Tak tunggoni semua meneng ngene kabeh. Wah liyane gak sabar terserah urusanmu. Tak tunggoni pokoke. Sak mari-mari. Dan setiap minggu itu begitu. Suwe-suwe pira-pira nambah dari sisi bahasa. Nambah ngono lho. Lah kok wis 1 tahun, 2 tahun dengan sendirinya maca wis lancar karena kosakatane wis nambah. Ojo maneh sampean, aku biyen maca Quran lancar begitu buka kitab bondol. Iki macane opo? Gak ngerti juga. Dal, lim, lam. Iku macane opo? Dalika, dilika, duluku. Apa piye iki macane gak ngerti. Diomonge karo gurune. Itu bacanya dalika. Oh, dalika. Yes. Minggu ngarep ketemu mana iku huruf telu. Oh, wingi diajari dalika. Oh, berarti saiki dalika. Minggu ngarep mana ketemu mana? Kira-kira dibaca apa? Dalika. Mosok 1 tahun berikutnya saya takon, tak dalam kaf itu diwaca apa? Lah kok ngaji wis setahun mosok saya takon ae. Kebangetan zaman niku kan ngono ceritane. Yo iso dalika. Engko yo ngono maneh liyane, ketemu maneh apa? Gitu. Ain, lam, ya. Diwaca apa? Allah. Ngono sing maca alai. Yo nek jaman saiki anak-anak alai gak apa-apa. Nek Al-Qur'an iki gak apa Bu nek Arab gak diwaca alai itu Allah. Meneh minggu ngarep ketemu mana itu lho huruf itu ain, lam, ya. Sik gurung hafal juga diomongi karo gurune. Iku Allah. Oh ya tak Allah. Minggu ngarepe lali meneh iku Allah. Oh iya Allah tat. Sakulan, yo 2 bulan, yo setahun. Nek setahun ngaji sik tak takon alin lam karo ya diwaca apa? Kebuangeten sampeyan. Makanya kadang-kadang itu ngono. Ain, lam, ya. Apa tak? Allah. Ngono, paragraf berikutnya ketemu maneh. Sik guru iso maca. Tak omong iku padha karo dhuwure. Dhuwure yang mana? Iku sing mau tak benerke. Gak iso juga. Allah, oke. Gak kurang sabar opo kae. Kowe dadi musuh nek gak sabar wis tak pites wong iki. Tapi yang jenenge wong ngaji kan kudu sabar. Mesti tunggoni wae. Sak uni-unine kok salah baru dibeneri, salah dibeneri. Ngono. Aku guru iso maca Quran belas ta. Oh, nek guru iso maca Quran gak apa-apa. Nek ngono harus ada pertemuan berikutnya. Apa itu khusus belajar maca Quran ngono lho. Ojo ceritane gak iso maca Quran ngaji kitab dikongkon maca kitab mingkem glagep bar ngono isin gak ala meneh yo keliru nek ngono critane lho kapan iso critane yo maca meneh sing sabar ngaji lah mesti pero sabar masuk dari sing gak sabar aneh sama niku kan begitu harusnya yang sabar itu saya sebagai guru ya. Ya, baru ngono ditakoni maneh. Ditakoni apa? Takoni tentang pelajaran. Kemarin belajar apa? Gak nyantol lah. Oh, oke. Diterangke maneh. Minggu ngarep takoni maneh. Pelajaran apa?
gak nyantol juga kan disampaikan neng ngaji disampaikan di rosak disampaikan begitu di luar gak mudeng juga tapi ya itulah perjuangan jenenge ngono kae padha karo duwe anak nak tangi salat subuh ya tak tangi nak tangi pertanyaannya besok sadar enggak apa yang ngono meneh nak tangi menene sadar enggak yang ngono meneh ngono ya kita sebagai orang tua terus jengkel begitu jengkel terus dijarne kan enggak itu tetep ditangani betul enggak nah itu maksud saya lha wong ngaji yo ngono kae Pak diomongi Allah ya Allah iya kan meneh mudeng ora sing ngono meneh tapi begitu orang ngaji itu jadi ku sampe lakoni sing sabar setuju syarat yang kedua orang oleh baperan apa itu baperan kok muslimnya ngomong apa sedikit tersinggung ngalih kita ngaji ojo ngono dadi wong itu gak usah baperan gitu loh ya aku merasa disindir tak jare ustaz aku gak nyindir kowe tok kabeh laku kok liyane gak tersinggung aku kok sing tersinggung ya karena kamu baperan liyane gak udah karo kene aku ngomong koyo ngene meneh gak sing teko iku baperan kabeh aku disindiri tok dirosak meneh gak sing teko lah piye ya Allah Gusti Allah gitu nek anak sampean tuturi baperan Pak dia berontak ingin mengundurkan diri jadi anaknya sampean ya tetep ae gak usah baper gak jenenge ustaz tugasnya itu menasehati nek sampean gak gelem dinasehati pingine dihibur ojo karo ustaz ngono lho ngaji yo karo biduan penyanyi pasti seneng ae gitu kita goyang kepalanya oke. Dia nggak akan pernah menasehati, nggak akan pernah nyindir ngajak happy terus nek ustaz itu pancen menasehati nek dinasehati mesti kata-katanya ada yang menyinggung itu jelas gitu. Ojo mau nek ngomong sampean aku ngaji karo Gus Bah aja kadang-kadang aku ada singgung, aku ngaji karo ustaz-ustaz terkenal juga sering tersinggung, tapi yo gak baper tetep ngaji terus merdekane. Kok ini aku iki lho ngaji, gak iso maca Quran diseneni, terus ya apa? Maka meneh aku gak teko meneh. Lah, jangan iki. Wis diseneni ustaz, terus gak teko meneh. Lha kuwi iso kapan? Ustaz e gak enak belas. Ngerangane gak enak, iso gak ganti ustaz. Sampai keramal. Iku ada kesindir aku gitu. Ono sing kesindir terus nunggu elek. Nek iki sing kayak curiga yo to. Gini toh ya. Kita itu jangan melihat ustaz itu enak kok gak enak. Karena ini bukan makanan. Ngono lho. Nek panganan milih sing enak, ustaz ora iso milih sing enak, Bos. Gini maksud saya, kenapa majelis ilmu yang dicari itu keberkahannya? Tahu keberkahannya? Ustadzmu kayak ustadzmu itu bisa jadi wong kere. Satu, wong gak duwe, mangan juga ra iso, tapi memahami dakwah. Akhirnya apa? Melaku itu. Dengan segala perjuangannya, dengan masalah yang ada di belakangnya, dengan dia berusaha keras untuk belajar, tapi mungkin gak mudeng-mudeng, tapi kemudian dia harus berdakwah. Keikhlasan dia itulah kemudian di majelis itu sampai sih kadang-kadang mungkin gak ngerti yang disampaikan, tapi dapat keberkahannya. Apa itu keberkahannya? Ya bisa jadi sampai ngaji kayak itu ilmu nih,
tapi rezekinya lancar. Ngono lho maksud saya itu. Ustaz sih gak enak, tapi ngerejekeni. Kenapa? Betul enggak? Nah itu maksud saya. Ustaz gak enak, tapi aku belajar keikhlasan dari dia. Lu kenapa? Kok sahabat Umar itu? Sahabat Umar neng omah diseneni bojone arep ngadu ning Umar. Aku ngadu ning Umar. Mosok bojo iku iso marah-marahi suami kan gitu. Istri bisa marah-marahi suami. Gak terima aku maju ning Umar. Begitu nang omah Umar diseneni bojone entek meneng tok ae. Gitu. Kok diem aja? Setane takut karo bojone. Mosok wedi kan gitu. Akhirnya yang pulang. Ya wis aku seneng ora apa-apa. Itu keberkahan. Gak perlu dijelaskan panjang lebar. Dari sisi keberkahan guru itu kadang-kadang sudah bisa menyelesaikan masalah hidup kita. Contoh, Ustaz, aku di masalah kok ngene. Sabar. Sampai ngomong tok sabar. Aku ki butuh solusi, bukan butuh sabar. Sing sabar. Ya, bisa gak di solusi kan? Sing sabar. Kenapa Ustaz itu ngomong ngono? Karena dia itu tahu masalah sampean itu yang sampean hadapi. Gak ono apa-apane karo masalah yang dihadapi Ustaz. Utangku akeh ta, Ustaz luwe akeh utahe. Tapi dia itu gak kayak sampean. Solusi. Kalau dia itu sabar karo Gusti Allah tok komunikasi ini. Itu keberkahan maksud saya. Artinya jangan pernah menyepelekan ustadz yang di hadapanmu itu koyo enggak ndayani belas. Sopo ngerti ku Nabi Khidir lho. Sopo ngerti Nabi Khidir. Tambah suwe urusannya ya. Ya gitulah ya, mungkin itu yang sedikit saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya sebesarnya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan ya saya persilakan. Terima kasih. Malam ini materinya luar biasa ya. Pendidikan bagi kita bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Dilihat dari ilmu apapun ada solusinya. Ada buka pertanyaan, monggo ya. Karena saya lihat kalau kita mencermati materi banyak yang harus ditanyakan. Monggo yang bertanya. Lah wong ora takon kok dipaksa takon. Ini ada tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hanya pengalaman aja udah. Kita kan dianjurkan dalam kelompok ini kita kan memperbanyak kontakan ya. Di sisi lain senior kita itu banyak yang luntur Ustaz. Nah, mungkin kiat-kiatnya kayak apa Ustaz? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanya mengenai berlakunya rupiah Ustaz. Ketika khilafah tegak kan pakai dirham sama itu emas sama perak. Nah, itu apa otomatis rupiah tidak berlaku? Saya dulu Ustaz, dua. Oke. Monggo. Yang pertama, apa kiat-kiatnya Ustaz? Jadi gini ya. Dakwah itu kalau bagi saya, yang penting kan bergerak. Kan begitu. Betul, di satu sisi ada target, di sisi lain kita juga bergerak ya. Sebenarnya kadang-kadang kata-kata kontak itu satu momok, satu monster yang sangat ditakuti kan gitu. Ojo ditakuti. Kalau itu terjadi secara alami itu gampang gitu loh. Sing jadi masalah itu apa?
itu wis dhisik dengan kata-kata itu, gitu loh. Gimana ceritanya kan? Lah wong ngontak itu loh, apa sih susahnya? Aku gak iso ngomong Tan, gak usah ngomong. Aku gak ngerti caranya Tan, gak usah belajar cara. Terus ya apa Tan? Sekarang tak takoni. Pernah rabi gak? Pernah nikah? Bukan pernah, sampai sekarang pun langsung nikah. Saya tak takoni. Kok iso sampai biyen itu nikah kok iso? Ya apa ceritanya? Aku pengen ngerti. Hah? Dijodohkan gak ngomong moro-moro ketemu rabi. Begitu? Enggak. Mesti ada omongan, betul? Ada komunikasi, betul? Ada upaya untuk meyakinkan diri kita bahwa kita laki-laki yang tepat untuk pilihan dia, betul nggak? Wis iku aja sampai sampaikan podo. Gak usah mikir macam-macam masalah kontak. Contoh, ayo melaku nanti wis toyo melaku. Nah dhisik gak jelas aku diajak. Pengen kopi nggak? Pengen. Tak kayak kopi gratis. Bukan hanya kopi, ono cemilane, ono semongko, ono kacang, ono apa meneh kae. Oh, gratis tak? Gratis. Ayo budal. Begitu pun nanti gini-gini. Lho kok nang masjid? Kopi ini cemilane ono nang masjid. Iku gratis. Nek warung kopi ku bayar. Nah, pilih sing bayar apa sing gratis? Gratis. Aku nang masjid. Ya itu masjid. Siap. Oh, gue kene wis. Terserah kowe. Bah kowe ning masjid turu, bah kowe ning masjid koyo apa terserah. Yang penting itu kopi, itu cemilan beres. Tanya, mudah atau susah mengajak orang seperti itu? Susah. Nek susah, kok tak tekoke panganan iki ngono. Kayak soto kah, kayak mulai kan? Kayak molen kah kan gitu. Mungkin kopi gak mempan. Akhir rokok yang mana? Iya kan? Iya. Ternyata gak usah rokokan belas ning ngono kan. Rokokane pun wis mari acarane. Teko sapa rokok? Iki lho rokok. Sak bungkus disedot loro kan gitu. Gitu aja maksud saya. Gak usah ngajak yang macam-macam, wis ajakan rene, jak nlungguh ning kene, wis. Biarkan nanti berproses secara alami, gitu loh maksud saya. Lah saiki ngaji gak dirusak gak ning omah tok, terus ditanyai kontakan. Yo kaget. Kontak gak? Enggak. Yo bisa kontak metu omahe ora kok. Kita kontak. Jadi ngajak orang itu sudah gak gelem, ya wis, meneh diajak meneh. Ayo ngopi. Wah, ngopi wingi diceramai sik. Kopi setengah gelas ramai 3 jam. Kak, ayolah ngelo ngopo. Iki ustaze ganti. Iya ta? Iya ganti. Cepet iki cepet. Ning kene 3 jam ae, jaremu cepet. 3 jam juga ning kene kan. Cepet apa? Cepet entek kopi nih. Kayak begitu ya. Tambahin mana kopi? Diajak kopi. Makanya forum ini forum yang bisa kita pakai umum. Ajak aja ke sini. Biarkan saya yang ngomong, biarkan saya yang menasihati. Nanti saya juga mungkin yang ngajak ngaji. Wes lah, seperti ngajak kayak gini, ngajak kayak gini. Menetek kompores gampang pokoknya diajak itu tok. Ngajak aja sing seru-seru. Ayo ngaji, wong Melayu kabeh diajak ngaji. Ojo diajak ngaji. Ayo tulen ning ndi? Ning Jawa Solo. Apa ning Jawa? Golek kopi gratis. Ono tak ono ajak wis langsung iki. Lho, pengajian iki. Yo sekali ngaji. Oh, sini. Jadi biarkan itu secara alami aja, Pak. Tapi tetap dikerjain loh. Alami tak. Terus kapan mau tak? Yus pokoknya nanti dia akan alami. Yo selesai acaranya nek deng ser ngono.
Ngerti Indonesia ya? Nek kumat, rajin, itu nek gak kumat, males pol, ya gak begini. Itu kerjain aja pokoknya. Gitu. Saya yakin lah insyaallah, gitu ya. Oh jangankan begitu. Nabi Nuh itu loh, dakwah 800 tahun. Tiap 20 tahun dapat 8 orang. Jadi sak wong pirang tahun, Pak? Hampir 2 tahun ya, 2 tahun luwe. 2 tahun itu siji, 2 tahun itu siji. Nah. Terus piye ngono kae? Ya enggak apa-apa. Dilakukan aja, insyaallah bisa. Tenang aja ya. Jadi ngontak itu bukan momok, bukan apa, terus diajak. Nek ra gelem diajak ngaji. Nah, oke Pak. Ben diajak Mas Wahyu, Mas Wahyu suka bulu tangkis. Sing gelem bulu tangkis ben bulu tangkis lah. Nek saya kan ngajak ngaji, mungkin Mas Wahyu bulu tangkis. Lho kok iso kan? Apa hubungannya bulu tangkis karo ngaji? Mun bar bulu tangkis mari ngaji kuwi. Gitu. Nek kita kan ngopi sambil ngaji. Kalau dia enggak bulu tangkis sambil ngaji. Engko Mas Hanif main sosmed sambil ngaji kok. Pak Karmani dodolan degen yo ngaji kan. Pak Mukhlis dodolan apa? Apa? Molen karo ngaji. Pak, diskon 50%. Gelem enggak? Wah, gelem. Sabtu melu aku. Oke. Lah wis ngomongku, Pak, diskon 10% ya, asalkan follow Instagram. Lho, gak perlu follow Instagram, follow saya di Sabtu ya. Yang kedua, Mas Wahyu pertanyaannya. Rupiah tak apakah dipakai atau tidak? Sekarang tak takoni. Daulahnya itu tegaknya itu di mana? Di Indonesia atau di luar Indonesia? Di Indonesia. Begitu daulat tegak di Indonesia, maka pada saat itu seluruh hukum Islam langsung diberlakukan. Bagaimana memberlakukannya? Ya rupiah diganti. Diganti apa? Dinar dan dirham. Kitab Nizamul Iqtisad bagian akhir bahwa mata uang daulah khilafah adalah dinar dan dirham, bukan rupiah. Kenapa kok dinar dan dirham? Karena itu yang paling stabil, itu yang dipercaya, dan itu yang gak akan turun nilainya. Zaman dulu beli satu kambing itu 1 dinar. Hari ini pun beli kambing 1 dinar gak berubah. Gak ada inflasi emas. Maka mata uang itu terus rupiah gak dipakai dan ora dipakai. Pertanyaannya, kalau Indonesia pakai dinar dan dirham, kira-kira banyak nggak negara lain itu akan berdagang dengan kita? Ya banyak. Kenapa kok banyak? Indonesia nek dodolannya kuno, entuke emas. Tapi kalau sama negara lain entuke kertas, kira-kira milih ndi? Ya emas, maka banyak negara yang akan berdagang dengan kita. Ketika banyak negara yang berdagang dengan kita, kita mudah berdakwah dengan mereka. Dinar, dirham, solusi. Oke, itu alasan pertama, lebih stabil. 2, tidak ada inflasi. Yang ketiga, negara lain akan berbondong-bondong bisnis dengan kita karena dapat. Pertanyaannya, kalau kita mau jual produk kita, kalau kita mau beli, mereka pakai barang, kita pakai dinar, sehingga emasnya pindah ke negara lain, gitu ya. Pertanyaannya, kalau mereka atau kalau kita mau jual barang, mereka belinya pakai dolar, kita itu kertas, mereka itu barang. Piye ya menurut? Pengen tahu jawabannya enggak? Pengen tahu? Kalau pengen tahu, kitab Nizamul Iqtisad ya. Gitu. Tak dibahasnya gini, tak nanggung banget cerita yang ngaji. Nah, itu enggak ada masalah. Kenapa kok tidak ada masalah? Nanti pun kalau kita mau beli barangnya mereka,
pakai uang dolar itu, bukan pakai dinar lagi. Paham maksudnya? Kita kan jualan barang nih, dibayar pakai dolar. Dolarnya nggak bisa kita pakai kan, karena kita pakai dinar kan gitu ya. Tapi pada saat kita mau beli barangnya mereka pakai dolar, jadi dolarnya balik ke mana? Rugi tak? Di dalam bisnis atau perdagangan khilafah, politik luar negeri dolar khilafah itu dakwah dan jihad. Dia tidak mikir untung ataukah rugi, yang dipikirkan itu dakwah. Jadi meskipun daulah khilafah itu rugi, tapi kalau dakwah bisa masuk di negara itu akan tetap dilakukan oleh daulah. Gak mikir untung rugi. Yang penting itu, yang penting itu bisa dakwah di situ atau tidak. Karena kalau dakwah sudah masuk ke negara itu, bisa diterima, mereka join, tambah akeh kita. Kenapa tambah akeh? Negaranya bergabung dengan daulah, seluruh sumber dayanya jadi milik umat Islam. Kita nggak perlu lagi jual beli sama mereka. Barang-barangnya jadi punya kita semuanya. Kita juga pemeluk Islamnya juga lebih banyak lagi. Itu, jadi nggak mikir untung rugi. Clear? Nah, enak ya. Itu maksudnya kita beri suatu bagian akhir dibahas langsung. Itu ceritanya ya. Kalau ingin tahu rincian-rincian yang lain, termasuk salah satunya ada kelemahan pakai dinar dan dirham, buka kitabnya. Ojo dibahas nih kita tambah suwe. Gak boleh-boleh tuh ya. Itu jelas ya, Clear? Yes. Sepertinya nggak perlu ada pertanyaan lagi lah. Wis jam 10 bisa. Aku nek mulai wong iki disini bojoku ta. Ya, saya berusaha agar Anda jadi suatu yang baik. Saya kembalikan ke Ustaz Tafsir. Oke, terima kasih. Panjang lebar dibahas ya. Jadi begitu luasnya Islam. Kita tambah ngaji, tambah ilmu, terasa tambah banyak pengetahuan ya. Oleh sebab itu, mari kita sempatkan selalu untuk selalu hadir. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum